Jumpa lagi dari Ibu TV. Ya, ini adalah laptop yang sadis untuk para konten kreator. Konsumsi dayanya irit, bodinya ringan, dan layarnya OLED ya. Dan masih bisa buat gaming pula karena dia punya RTX 3050 di dalamnya. Perkenalkan, ini adalah Asus VivoBooks Pro 16X OLED ya. Ya, mengingat performanya, kemampuannya, dan layar OLED-nya tadi, harganya tergolong pantas serta relatif terjangkau untuk konten kreator yang serius. Oke, ini dia Asus VivoBook Pro 16X OLED N7600. Menurut Asus, laptop ini ditujukan untuk kalangan kreator muda yang membutuhkan perangkat yang dapat diandalkan untuk menciptakan konten-konten di sosial media seperti Facebook, YouTube, dan lain-lain ya. Menariknya, laptop ini telah memenuhi standar Nvidia Studio Laptop, jadi memang dijamin kemampuannya untuk content creation. Selain itu, dia juga sudah menggunakan prosesor Intel Core generasi ke-11 dan GPU RTX 30 series. Laptop ini juga dilengkapi dengan layar 4K OLED yang siap menampilkan warna secara akurat dan resolusi yang super mantap. Nah, mari kita mulai aja bahas ya. Pertama-tama kita lihat dari prosesornya. Ini adalah 11 Gen Intel Core i7 11370H prosesor ya. Codename-nya Tiger Lake, fabrikasi 10 nanometer yang satu ini ya. TDP 35 watt, 4 core 8 thread dengan smart cache 8 MB. Prosesor Intel 1 ini memang membuat laptop tipis dan ringan bisa punya performa selayaknya laptop high performance. Nah, ini sesuai dengan slogannya, Breaking the Boundaries of Performance for Thin and Light Laptops ya. Integrated graphics-nya adalah Iris Xe Graphics dengan 96 execution unit. IGP ini tentunya sudah dilengkapi dengan teknologi Intel QuickSync yang dapat memberikan akselerasi secara hardware untuk skenario content creation maupun content consumption. Tidak ketinggalan, dia juga sudah punya kemampuan akselerasi hardware untuk kodek AV1. Ya, jadi kekinian sekali. Perlu diperhatikan ya, ini beda banget dengan yang versi H yang lainnya yang 45 watt. Yang 35 watt ini IGP-nya itu kenceng, beda banget. Oke, kita lanjut ke RAM-nya atau memorinya. Dia punya 16 GB DDR4 3200 MHz dual channel. Ini onboard ya, nggak bisa di-upgrade. Nah, untuk storage 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe. Sementara untuk discrete graphics-nya dia pakai Nvidia GeForce RTX 3050 laptop GPU dengan 4 GB GDDR6. Nilai maksimum graphics power-nya itu disetel di 50 watt. Seharusnya kan biasanya 80 watt. Jadi ini kelihatan banget, ini bukan dirancang spesifik untuk gaming. Ini dirancang untuk laptop yang tipis dan untuk content creation biasanya. Diskrete GPU ini juga dipadukan dengan Nvidia Studio Driver yang memang udah diuji dan dioptimalkan untuk skenario content creation. Perbedaannya dengan driver gaming, dia tuh nggak kebanyakan dapat update yang beresiko membuat software atau aplikasi content creation jadi bermasalah. Jadi stabil terus dia. Kemudian fitur resizable bar juga telah aktif di laptop ini yang membuat performa gaming jadi lebih kencang, tentunya untuk gaming tertentu ya. Dan untuk wireless connectivity dia sudah pakai Intel Wi-Fi 6 AX201. Ini support Wi-Fi 6, Wi-Fi AX, Gigabit Wi-Fi, dan Bluetooth-nya sudah versi 5.2. Untuk kapasitas baterainya adalah 96 Wh. Ini masif ya. Sebagai perbandingan, kapasitas terbesar baterai laptop itu harusnya ada di 99 Wh. Ini 96. Tipis banget dari terbesar. Lalu untuk OS dia menggunakan Windows 11. Nah, untuk body form factor-nya adalah clamshell, jadi klasik aja. Materialnya aluminium, jadi kokoh ya. Untuk warna Comet Grey ini kita uji, dan dia juga punya yang cool silver yang lebih terang warnanya. Untuk desain, menurut Asus, laptop ini mengusung tema industrial yang membuatnya tampak seperti rugged laptop dengan ornamen hazard stripe di area punggung layar dan juga di tombol enter-nya. Body laptop ini menggunakan weave coating yang diklaim membuat sidik jari maupun noda itu susah untuk nempel. Saat disentuh, weave coating ini terasa seperti permukaan kertas amplas yang halus. Tentunya ini membuat bodi tidak licin saat dipegang, tapi ya tidak menyakiti tangan juga kok. Lucunya, Asus tetap memberikan bonus stiker yang dapat menyulap penampilan dari laptop yang gagah ini menjadi laptop gaya anak muda yang penuh warna. Nah, untuk dimensinya panjang 36 cm, lebar 25,9 cm dan ketebalan hanya 1,89 cm. Untuk bobot laptopnya ada di 1,95 kg dengan charger 329 gram.
Ini adalah charger 120 watt. Total bobotnya jadi kalau dibawa-bawa totalnya itu sekitar 2,28 kg. Untuk sebuah laptop yang besar seperti ini masih masuk di akal dan tergolong ringan. Terutama karena layarnya berukuran 16 inci. Nah, ini adalah standar masa kini untuk layar laptop yang lumayan besar ya. Resolusinya 4K dengan aspek rasio 16:10 atau tepatnya di 3840 x 2400 pixel. Ini lebih tinggi dari 4K yang biasanya ya. Refresh rate-nya tentunya 60 Hz dengan response time 0,2 millisecond. Ini bukan laptop gaming, ini laptop buat content creation. Panelnya ini adalah panel OLED. Menurut Asus, tingkat kecerahannya bisa mencapai 550 nits dengan color gamut di 100% DCI-P3 dan diklaim mampu menghasilkan 1 miliar warna. Sementara berdasar pengukuran alat kami di dalam ruangan, tingkat kecerahan maksimalnya ada di 367 nits. Mungkin dia baru merespon kalau ada di luar ruangan yang terang sekali ya. Kemudian untuk gamut coveragenya ada di 98,9% DCI-P3 dan gamut volumenya bahkan ada di 122% DCI-P3. Jadi iya benar. Anggaplah ini 100% DCI-P3, mantap sekali. Nilai delta E 2000-nya atau penyimpangannya itu ada di 1,89, di bawah 2. Jadi, layar ini memang ideal untuk content creator kelas profesional sekalipun. Terlebih lagi dengan disematkannya logo Pantone Validated di laptop ini. Semakin meyakinkan ya. Nah, layar ini juga sudah mengantongi sertifikasi dari VESA yaitu Display HDR True Black 500. Tentunya layar ini juga mengantongi sertifikasi TUV Rheinland untuk menjamin emisi cahaya biru yang aman dan nyaman untuk mata. Nah, layar laptop ini punya permukaan yang glossy, jadi memang agak memantulkan sedikit bayangan. Tapi permukaan yang glossy seperti ini justru membuat warna yang ditampilkan tuh jadi cemerlang. Bingkai layar juga sudah menggunakan desain Nano Edge display dengan sisi paling tipis berada di kanan dan kiri tentunya. Ketebalan cuma 4,8 mm. Untuk sisi atasnya ketebalan adalah 8,9 mm. Ini karena ada kamera 720p 30 fps di situ. Ketebalan bingkai layar itu sepertinya yang membuat tingkat screen to body rasionya mencapai 86%. Dari sisi audio, laptop ini menggunakan solusi audio dari Harman Kardon dengan 2 speaker pada sisi depan mengarah ke alas laptop dan otomatis langsung mengarah ke pengguna juga. Nah, disediakan software DTS audio processing untuk mengatur profil dan equalizer juga. Suara yang dihasilkan tuh kualitasnya lumayan oke dan cukup lantang meskipun di telinga kami terasa tidak sebaik solusi Harman Kardon di laptop Asus yang lainnya. Tapi yang ini kan fokusnya ke arah layar sepertinya ya. Oke, beralih ke konektornya. Di kiri kita lihat ada 2 USB 2.0. Sementara itu di kanan ada 1 3,5 mm audio combo jack, ada 1 micro SD card reader, 1 Thunderbolt 4, 1 HDMI, dan 1 USB 3.1 Gen 1 5 Gbps, lalu ada 1 DC-in untuk ngecharge laptop tentunya. Nah, keyboard laptop ini punya penampilan yang unik berkat komposisi warna yang digunakan. Sejumlah tombolnya menggunakan warna abu-abu, sementara tombol lainnya itu ada yang warnanya hitam. Sementara tombol escape warnanya adalah orange kemerah-merahan yang membuatnya berbeda dibandingkan tombol-tombol lainnya. Tombol keyboardnya juga punya tingkat travel distance yang lumayan di 1,35 mm. Nah, walaupun 1,35 mm ini agak pendek, tapi tombol keyboard ini sebetulnya masih cukup nyaman untuk dipakai mengetik. Setiap tombol keyboard juga diberikan cekungan sedalam 0,2 mm, jadi jari itu nggak mudah meleset pada saat mengetik. Tentunya keyboardnya juga dilengkapi dengan lampu backlit dengan 3 tingkat kecerahan yang dapat diatur dengan menekan tombol F7. Untuk touchpad, posisinya itu center to body yang membuatnya jadi ada di pinggir kanan dan melebar jauh hingga lebih dekat ke tombol anak panah. Ini membuat aktivitas mengetik jadi agak kurang nyaman karena area tangan kanan tuh sering masuk ke area touchpad. Untungnya ini bisa diatasi dengan mematikan touchpad saat sedang mengetik. Ya, touchpad di laptop ini punya fitur unik ya, yaitu Asus Dial Pad. Berbeda dengan seri ZenBook yang menggunakan tombol fisik, Dial Pad pada VivoBook ini menggunakan knob virtual ya. Untuk memunculkannya, pengguna cukup menempelkan jari pada logo kecil di pojok kanan atas touchpad, kemudian geser jari ke arah tengah dan Dial Pad akan muncul pada sisi kiri atas. Dial Pad ini berbentuk seperti donat di mana pengguna dapat menekan lingkaran tengah untuk melakukan konfirmasi, sementara untuk mengubah parameter pengguna cukup memutar jari di area antara lingkaran dalam dan lingkaran luar. Dial Pad ini dapat digunakan untuk menaikkan dan menurunkan volume suara ataupun tingkat kecerahan layar saat ada di desktop. Sementara saat kita berada di software content creation seperti Adobe Premiere misalnya, pengguna bisa menggunakannya untuk melakukan zoom in, zoom out pada timeline, maju mundur di video dan masih banyak lagi. Tentunya Dial Pad ini juga kompatibel dengan
pengalaman software lain seperti After Effects, Photoshop, maupun Lightroom Classic. Nah, untuk security, laptop ini dilengkapi dengan pengamanan biometrik, pengenalan sidik jari dengan posisi sensor menyatu dengan tombol power. Laptop ini juga dilengkapi dengan penutup fisik untuk kamera yang bernama Webcam Shield, yang cara penggunaannya adalah dengan menggeser penutupnya. Untuk cooling system, laptop ini menggunakan iCool Plus Thermal Technology yang menggunakan sistem pendingin dengan 2 heat pipe dan 2 kipas. Ada 2 lubang pembuangan panas yang mengarah ke belakang. Laptop ini dilengkapi dengan 3 profil kecepatan kipas yang dapat diatur di software My Asus dengan pilihan Performance Mode, Standard Mode, dan Whisper Mode. Oke, mari kita masuk ke pengujian Cinebench R15 20 kali loop untuk tahu performa dan konsistensinya. Skor tertinggi yang didapat ada di kisaran 1096 sampai 1097 poin baik di mode standar maupun performance. Ini tergolong skor yang tinggi untuk prosesor Intel 11 Gen yang quad core. Kan ini 4 core 8 thread ya. Sementara untuk skor yang dapat dipertahankan ada di kisaran 950 sampai 960 poin di mode standar dan ada di kisaran 1060 sampai 1080 poin kalau kita menggunakan mode performance. Untuk suhu kerja pada saat kita ngetes Cinebench ini di mode standar, suhu prosesor tuh sempat naik ke 93 derajat Celcius di awal pengujian lalu turun ke 70 sampai 80 derajat Celcius. Memang masih ada lompat-lompatan ke suhu sekitar 90 derajat di awal setiap kali looping, kayaknya colongan performa ya. Sementara di mode performance suhu itu sempat naik turun di rentang 91 sampai 97 derajat Celcius. Perlu diperhatikan ya, suhu setinggi ini hanya dicapai saat menggunakan aplikasi yang membebani core prosesor 100% terus-menerus seperti Cinebench ini atau Cinebench ini namanya ya. Kalau aplikasi yang digunakan itu karakternya seperti itu, baiknya kalian menggunakan laptop ini di ruangan yang benar-benar dingin atau pakai mode standar aja biar lebih aman. Kondisi ini harusnya tidak terjadi di aplikasi content creation modern yang sudah mampu memanfaatkan kemampuan CPU dan GPU secara berimbang. Oke, untuk lihat kita langsung masuk aja ke dalam aplikasi beneran. Blender dulu gimana? Blender 3.01 ya, BMW Scene kita pakai. CPU rendering itu semua selesai dalam waktu 5 menit 35 detik. Nah, kalau kita pakai GPU rendering, nah kita ada opsi nih, kita bisa pakai RTX 3050 di dalam ya. 52 detik aja, selesainya kenceng banget. Tapi dia punya Thunderbolt, jadi kita bisa nambah eksternal GPU. Seperti biasa kita tancap eGPU kita RTX 3050 plus eGPU yang isinya adalah RTX 2080 Super. Hasilnya adalah dari 52 detik tadi ya, turun ke 18 detik saja. Ya, jadi di sini kelihatan banget ya pentingnya adanya konektor Thunderbolt di sebuah laptop content creation, di mana waktu render itu bisa dipangkas jauh banget ketika kita nambahin eGPU. Nah, untuk suhu kerja pada saat kita pakai GPU rendering dengan akselerasi CUDA ya, pada mode performance suhu tertinggi di prosesor hanya mencapai 73 derajat Celcius. Aman. Sementara discrete GPU internalnya itu hanya mencapai 63 derajat Celcius. Lagi-lagi aman. Lihat ya, kalau aplikasinya modern nggak ada masalah sama sekali. Beralih ke Adobe Premiere Pro CC 2022. Kita edit 4K 60 untuk diekspor ke 4K 60 lagi, video panjang 2 menit 7 detik. Pakai Mercury Playback Engine software only, kita butuh waktu 13 menit 49 detik. Ini nggak asik. Nah, tapi kalau kita pakai defaultnya itu pakai CUDA ya. Nah, pakai RTX 3050-nya aja ini semua selesai dalam waktu 2 menit 46 detik. Ingat, ini video 4K 60 yang panjangnya 2 menit 7 detik. Jadi mendekati 2 menit 7 detik itu udah bagus banget. Nah, kalau kita pakai RTX 3050 plus external GPU RTX 2080 Super, semua selesai dalam waktu 1 menit 47 detik renderingnya. Ini 4K 60. Nah, kalau Full HD gimana? Kita pakai Full HD 60 fps. Kalau rendernya software only lagi-lagi kurang gitu asik di 3 menit 47 detik. Tapi kalau kita pakai RTX 3050-nya, di bawah 1 menit, hanya 50 detik saja sudah selesai semuanya. Kalau kita pakai RTX 3050 plus eGPU RTX 2080 Super, ini jadi 36 detik ya. Jadi proses exporting video di Premiere pun dapat memanfaatkan adanya eksternal GPU yang menggunakan konektor Thunderbolt. Nah, sekarang kita cek suhu kerjanya pada saat kita 4K video export dengan akselerasi CUDA yang umumnya dipakai ya. Prosesornya itu ada di kisaran 60 sampai 70 derajat Celcius, sementara discrete GPU-nya di kisaran 64 sampai 65 derajat Celcius. Lagi-lagi aman, nggak ada masalah. Oke, kita lanjut ke software gratis DaVinci Resolve ya. Ini software video editing versi gratis yang kita pakai. Untuk video 4K 60 renderingnya adalah 6 menit 44 detik. Sementara itu untuk Full HD 60 fps renderingnya butuh waktu 2 menit 4 detik.
Sementara itu suhu kerja pada saat kita 4K video export itu di awal dia mengalami naik turun sekitar 90-96 derajat Celcius. Kemudian pelan-pelan dia turun ke rentang 83, masih kadang-kadang naik ya ke 96 derajat Celcius. Tapi kalau kita pakai mode standar, suhu prosesor tuh hanya 90-93 derajat Celcius di menit awal, kemudian turun ke 70-86 derajat Celcius. Ya, ini emang karakternya DaVinci Resolve versi gratis, di mana akselerasi diskret GPU itu dibatasi, jadi semua ditimpa ke prosesor. Oke, sekarang mari kita coba gaming. Pasti banyak yang nyari ini ya. Oke, untuk gaming Dota 2 1920x1200 fastest render scale 100% di 70-110 fps. CS:GO 1920x1200 low 160-250 fps. Mantap ya, namanya RTX 3050 ya. Death Stranding 1920x1080 very high, DLSS-nya di quality masih dapat 60-90 frame per second. Lalu Shadow of the Tomb Raider 1920x1200 high settingannya, ray tracing medium, DLSS di quality 60-80 fps. Red Dead Redemption 2 1920x1200 high, DLSS-nya di quality dapat 40-60 fps walaupun kadang-kadang ada drop sedikit di bawah 40 fps. Assassin's Creed Valhalla 1920x1200 medium ini dapat di 40-60 frame per second walaupun kadang-kadang ya masih bisa drop sih di bawah 40 fps juga ya. Nah, untuk suhu kerja 30 menit memainkan game Assassin's Creed Valhalla ini ya, pada mode performance suhu prosesor tuh naik turun di kisaran 75-82 derajat Celcius. Sementara diskret GPU-nya itu di 74-75 derajat Celcius. Nah, suhu permukaan bodinya 30 menit main game ini ya, kita lihat area yang mencapai 45 derajat Celcius itu dijumpai di atas tombol numpad. Sementara area keyboard maupun palm press itu suhunya masih aman di bawah 40 derajat Celcius. Seharusnya suhu permukaan ini saat melakukan editing maupun rendering tidak akan berbeda jauh. Seharusnya suhu permukaan pada saat main game yang satu ini selama 30 menit itu akan mirip pada saat kita ngerender selama 30 menit tentunya. Kalau cuma 5 menit sih nggak setinggi ini suhunya harusnya ya. Oke, kita beralih ke storage test. Dengan Crystal Disma kita lihat bahwa kecepatan bacanya di 3538 Mbps dengan kecepatan tulis di 3153 Mbps. Dengan performa seperti ini harusnya ngebuka file ukuran gede dijamin kencang banget, nggak ada masalah. Untuk baterai life kita menggunakan mode standar dengan brightness 50%, volume 25% dan resolusi layar di 4K. Nah, video yang diputar adalah video 1080p tapi ya nggak masalah, full screen kita putar dan dia butuh waktu 16 jam 2 menit untuk menghabiskan baterainya. Ini luar biasa. Ini daya tahan yang biasanya ada di laptop Intel Evo. Luar biasa, ada di laptop yang kayak begini kencangnya. Nah, kemudian kita masuk ke charging. 30 menit charging saya sudah mencapai 49%. Sementara untuk full dia butuh sekitar 2 jam. Jadi lagi-lagi tergolong durasi pengisian yang normal di sini. Di laptop ini juga disediakan 3 mode pengisian baterai ya. Ada full capacity mode di mana baterai di-charge sampai 100%. Lalu ada balance mode, baterai di-charge sampai 80% saja. Lalu ada maximum lifespan mode di mana baterai di-charge sampai 60% saja. Mode ini cocok digunakan untuk laptop yang dicolok terus dan ya nggak dibawa jalan-jalan. Kalau mau dibawa jalan-jalan ya langsung full capacity aja ya. Nah, pasti bertanya harganya berapa? Iya, ingat layar apa? Ya, layarnya OLED 4K ya. Kemudian performance sekencang itu, RAM sudah gede. Harganya ada di 22.999.000. Dan ini sudah termasuk Windows 11 ya, jelas Windows 11-nya. Microsoft Office Home and Student udah tersedia di sini juga gratis. Kemudian ada langganan software Adobe Creative Cloud selama 3 bulan. Cek harganya berapa, itu tidak murah ya. Jadi memang benar-benar dirancang untuk konten kreator banget. Nah, untuk garansi dia dapat 2 tahun Asus Perfect Warranty. Nah, dengan Asus Perfect Warranty ini penggunanya hanya perlu menanggung sekitar 20% dari total biaya perbaikan untuk kerusakan akibat kelalaian pengguna, dan 80% lainnya ditanggung oleh Asus. Asus Perfect Warranty ini dapat digunakan 1 kali tahun pertama pembelian ya. Sebagai catatan, Asus Perfect Warranty ini berlaku untuk produk Asus consumer laptop dan gaming laptop tipe tertentu, termasuk charger dan baterainya juga nih ya, yang dibelinya mulai dari tanggal 1 Januari 2020. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah RAM-nya tidak bisa di-upgrade. 16 GB ini sudah besar, tapi pastikan aja bahwa pekerjaan kalian itu memang tidak membutuhkan lebih dari 16 GB. Kemudian suhu prosesor ini bisa naik ke atas 90 derajat Celcius kalau aplikasinya membebani core prosesor terus-menerus selama jangka waktu yang cukup panjang dan 100% ya bebannya ya. Untungnya sih aplikasi content creator kebanyakan nggak kayak begitu ya. Biasanya sih aman-aman aja karena balancingnya bagus.
Tapi kalau kalian mau performance yang maksimum, sebaiknya operasikan laptop ini di ruangan yang dingin ya, atau gunakan mode standar supaya lebih aman. Kemudian perhatikan lagi, walaupun jumlah USB-nya cukup banyak, tapi 2 dari 4 konektor USB-nya itu masih USB versi 2.0. Nah, dari si poin menarik ya, laptop ini memenuhi standar Nvidia Studio Laptop, jadi memang pas banget untuk para content creator, jadi stabil terus aplikasinya. Penampilannya juga gagah karena temanya industrial, performa prosesornya kencang untuk tipe prosesornya, dilengkapi dengan discrete GPU RTX 3050 yang kencang untuk content creation, dan untuk gaming juga bisa, nggak ada masalah. SSD-nya juga besar dan lumayan kencang. Layarnya penting, layarnya 4K OLED 100% DCI-P3 berukuran besar di sini. Lalu dia punya Asus Dialpad yang ya gimmick yang menarik itu ya. Kemudian baterainya ini super irit untuk prosesor sekencang ini dan konfigurasi seperti ini ya. Fitur keamanannya juga lengkap, Wi-Fi 6 sudah ada, Bluetooth versi 5.2 udah jelas ada di sini, dan bonus-bonusnya juga menarik. Ya, laptop ini tampaknya akan jadi pilihan buat kalian yang mencari alat kerja untuk skenario content creation kelas profesional sekalipun bisa ya. Terpenuhinya standar Nvidia Studio Laptop dan harganya yang masih masuk di akal ini menjadi faktor yang membuat laptop ini jadi sangat menarik. Jadi kalau kalian mencari laptop untuk pekerjaan content creation dan cari yang layarnya paling mantap, Asus VivoBook Pro 16X OLED ini sangat layak untuk dipertimbangkan. Saya Deddy Irfan, Jagat Review TV.